Halo sahabat militer, salah satu negara yang dulunya pernah jadi bagian dari Indonesia adalah Timor Leste. Ya, tepatnya sejak 1999, Timor Leste mendeklarasikan diri untuk tidak lagi jadi wilayah NKRI. Semenjak itu, Timor Leste mulai membenah pemerintahan sendiri dan memperhatikan sistem pertahanan mereka. Meski negara ini tidak masuk dalam daftar Global Firepower sebagai negara dengan militer kuat, namun Timor Leste sebenarnya punya beberapa armada berteknologi canggih. Daripada penasaran, mending langsung simak tayangan berikut alutsista andalan Timor Leste. Jago Class. Timor Leste memiliki dua jenis kapal patroli Jago Class. Kapal yang dioperasikan oleh Angkatan Pertahanan Timor Leste. Kapal ini dibangun di Cina dengan desain kapal perang kelas tipe 062 atau dikenal sebagai kelas Shanghai II. Kedua kapal yang dibeli Timor Leste diberi nama Jago dan Betano. Dua kapal sudah ditugaskan ke layanan Timor Leste pada akhir Juni 2010. Kapal ini memiliki bobot 134 ton dengan panjang 38,8 meter, berbekal tenaga penggerak 2 kali mesin diesel tipe L12-180 di depan dan 2 kali mesin diesel tipe 12D6 di belakang 4 poros. Kecepatan yang dimiliki 30 knot atau 56 km per jam, serta kapal mampu melakukan perjalanan sejauh 700 mil laut pada 16,5 knot. Untuk persenjataan yang jadi andalan kapal, di antaranya 2 kali 30 mm dudukan tunggal dan 2 kali 25 mm per 80 tunggangan kembar. Selanjutnya, Chamsuri Class. Selain Jago Class, Timor Leste juga memiliki kapal patroli kelas Chamsuri. Kapal ini dibuat oleh Hanshin Industrial SB, Jinhae, dan Korea SBN Eng Galangan Kapal Masan. 3 unit Chamsuri Class yang dimiliki Timor Leste merupakan hasil hibah dari Korea Selatan. Angkatan Laut FFDTL Timor Leste menerimanya bulan September 2011 lalu. Untuk bobot kapal 170 ton dengan panjang 37 meter, adapun tenaga penggeraknya Kodat 2 kali MTU MD538TU90 mesin diesel yang mampu melaju dengan kecepatan 37 knot atau 69 km per jam. Kapal telah dilengkapi persenjataan berupa 1 kali Bofors 40 mm gun, 2 kali senjata Gatling 20 mm Sea Vulcan, dan 2 kali 12,7 mm senapan mesin. Sea Vulcan tak lain ialah kanon Gatling Gun M61 dengan laras putar serupa dengan kanon yang ada di F-16 Fighting Falcon. Sayangnya, Chamsuri Class tidak dilengkapi dengan kemampuan peperangan bawah air, namun kapal patroli ini telah mengadopsi radar pencairan permukaan STX Radar SIS SPS 100K. Kapal yang mulai beroperasi pada 1970 ini memang tak dipasangkan jenis senjata berupa rudal anti kapal. Albatros Class. Kapal ini juga termasuk kapal patroli di Angkatan Laut Portugal dan dipakai juga dalam komponen naval dari pasukan pertahanan Timor Leste. Kapal ini dibangun pada tahun 1974 dan 1975 di Alfeite Arsenal, Lisbon. Tahun 2002, Albatros dipindahkan ke FDTL sekaligus jadi kapal pertama di komponen Angkatan Laut Timor Leste. Bobotnya mencapai 45 ton dengan panjang 23,6 meter. Albatros mengusung 2 mesin diesel Cummins 1100 HP, 2 poros di mana kecepatannya mencapai 20 knots. Adapun persenjataan kapal ini diantaranya 1 kali Oerlikon 20 mm meriam dan 2 kali 12,7 mm HMG.
Selanjutnya kita beralih ke Guardian Class. Kapal patroli kelas Guardian ini dibangun di Australia untuk negara-negara kecil di Samudra Pasifik. Kapal ini memiliki panjang 39,5 meter yang mampu melakukan perjalanan 3.000 mil laut dengan kecepatan 12 knot. Kapal ini sanggup membawa 23 anggota awak. Untuk tenaga penggeraknya ada 2 kali diesel Caterpillar 3516C 2 poros. Kapal ini dirancang agar mampu memasang meriam otomatis hingga 30 mm di dek depan dan senapan mesin berat di kedua sisi. Selanjutnya kita beralih ke Cessna 1N72 Skyhawk. Pada 2020 lalu, komponen udara FFDTL mengoperasikan sebuah pesawat Cessna 172. Pesawat ini dibuat oleh Cessna Aircraft Company. Cessna 172 dimulai dengan varian roda pendaratan tricycle Traildragger Cessna 170 dengan tingkat kelengkapan standar. Januari 1955, Cessna menerbangkan varian hasil pengembangan Cessna 170 bermesin Continental O300A dengan elevator yang lebih lebar dan sirip ekor yang lebih kaku. Meski produksinya sempat terhenti pada pertengahan 80-an, namun akhirnya kembali dilanjutkan pada tahun 1996 dengan Cessna 172R bertenaga mesin 160 HP. Cessna 172 Skyhawk yang memiliki berat 757 kg ini sanggup melesat dengan kecepatan 302 km per jam dengan jarak tempuh 1185 km. Yang terakhir ada Mil Mi-17. Pada tahun 2019, pemerintah Timor Leste sedang mempertimbangkan untuk membeli 3 varian helikopter Mil Mi-17 Cina dan sejumlah kecil personil FFDTL sedang dilatih untuk mengoperasikan tipe tersebut di Filipina. Helikopter angkut ini masuk kelas menengah rancangan Rusia. Mi-17 dilengkapi 3 pintu sebagai fasilitas akses keluar masuk. Nah, masing-masing sebuah pintu terdapat di kanan dan kiri. Ada juga di bagian belakang terdapat pintu rampa atau rem door. Helikopter ini dibekali sepasang mesin turboshaft Isotov TV3117 VMA, di mana setiap mesinnya mampu menyemburkan daya hingga 2200 HP. Meski difungsikan sebagai heli pengangkut, tapi pabrikan telah menawarkan 10 jenis varian senjata dan perangkat elektronik yang bisa dibawa. Di antaranya ada kontainer bom tabur anti-personil PFM-1 Butterfly, 4 rudal anti-tank beragam jenis dengan pemandu laser, 4 peluncur roket multikaliber, 2 bom penghancur beton FAB-250GP, ada ranjau laut, perangkat pengecoh rudal, torpedo jenis MK46, dan perangkat pengacau sinyal elektronik ICRM. Demi melindungi keselamatan awak, bagian depan heli terbuat dari kaca khusus yang dapat menahan terjangan proyektil kaliber 7,62 mm. Untuk kecepatannya sendiri, Mil Mi-17 bisa mencapai 262 km per jam dengan kecepatan maksimum 250 km per jam. Menariknya nih sahabat militer, keunggulan dari Mi-17 juga karena adanya unit peralatan catu tenaga cadangan yang memungkinkan Mi-17 mampu mendarat di landasan darurat seperti tanah lunak, padang salju, bahkan bisa mendarat di air dengan bantuan kaki pelampung. Itulah tadi alutsista andalan Timor Leste, oke juga ya guys? Nah sahabat militer, kalau kamu punya tanggapan lain, yuk komen di bawah, like dan share juga video ini ya. Thanks for watching.